Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yesi Amara Dinda. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Magelang, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NPM 20.04010018 yang pada kesempatan kali ini akan membawakan ceramah dengan tema pentingnya menjaga lisan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan karunia dan rahmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam tema ceramah yaitu pentingnya menjaga lisan. Tak lupa salawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Nah, pasti teman-teman semua sudah nggak asing kan dengan apa lisan itu, karena setiap harinya kita juga menggunakan lisan kita untuk bercakap-cakap, untuk berkomunikasi dengan teman, keluarga, tetangga, ataupun yang lainnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, lisan itu seringkali digunakan untuk membicarakan hal yang positif, tapi terkadang juga bisa digunakan untuk membicarakan hal yang negatif. Nah, maka dari itu kita harus tahu pentingnya cara menjaga lisan kita agar tidak melukai hati orang lain, agar tidak gampang membicarakan keburukan orang lain, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyampaikan mukjizat terbesarnya, yaitu Al-Quran dengan menggunakan lisan. Turunnya Al-Quran melalui malaikat Jibril, kemudian dilisankan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya, kepada teman-teman dan juga keluarganya untuk diingat dan juga untuk diamalkan. Dari sini Nabi Muhammad SAW menggunakan lisannya untuk berbuat baik dan untuk menyebarkan agama Allah, yaitu agama Islam. Juga diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, namun beliau mempunyai lisan yang kemudian beliau gunakan untuk melisankan, menyebarkan, menyampaikan ayat-ayat Allah yang hingga saat ini digunakan kita semua sebagai pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran. Turunnya Al-Quran melalui malaikat Jibril kemudian dilisankan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya dan kepada teman-temannya. Turunnya Al-Quran bukanlah seperti buku yang tiba-tiba jatuh dari langit ataupun wahyu yang sudah dijelaskan keseluruhannya. Namun Al-Quran itu turun melalui ayat demi ayat, sedikit demi sedikit, yang dimana itu difungsikan untuk agar seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW dapat dengan mudah menghafal, memahami, dan juga mengamalkan ayat-ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Melalui lisan kita yang kita gunakan sehari-hari ini, kita juga bisa mendapatkan pahala ataupun mendapatkan dosa. Mengapa? Saat kita mendapatkan pahala, berarti lisan kita gunakan untuk hal-hal yang baik seperti membaca Al-Quran, menasihati orang lain, ataupun yang lainnya. Namun saat kita mendapatkan dosa, berarti lisan kita gunakan untuk menggunjing orang, untuk mengolok-olok orang, ataupun yang lain. Melalui lisan inilah para sahabat seperti Abu Bakar mendapatkan gelarnya As-Siddiq saat bersaksi bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai Isra Mi'raj adalah suatu kebenaran. Berbeda dengan Abu Bakar tadi yang menggunakan lisannya untuk berbuat kebaikan, Abu Lahab justru menggunakan lisannya untuk memfitnah Nabi Muhammad SAW. Pada saat bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita pengajaran untuk menahan hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu bukan hanya tentang mengendalikan nafsu makan atau nafsu minum saja, namun pada saat bulan Ramadan kita harus menahan hawa nafsu kita untuk lisan kita ini. Kita harus bisa menggunakan lisan kita untuk berbicara yang baik, berbicara yang sopan agar tidak mengurangi pahala puasa kita.
Karena dari lisan inilah seharusnya keluar kata-kata yang baik, doa-doa yang baik, ataupun hal-hal yang bermanfaat lainnya. Maka dari itu teman-teman, pandailah kita mengolah lisan kita agar tidak pernah membicarakan orang lain ataupun menyakiti hati orang lain. Namun gunakanlah lisan kita untuk berbuat kebaikan, untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, dan menyampaikan firman-firman Allah. Sekian ceramah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu dan semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.